Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaluddin di channel tutorial budidaya ikan. Budidaya ikan lele itu bagusnya kita lakukan di kolam terpal ataukah kita lakukan di kolam tanah? Pertanyaan tersebut yang sering sahabat ajukan ke saya, dan di video kali ini saya akan mencoba menjawabnya. Menurut saya, baik kolam terpal maupun kolam tanah itu sama-sama bagus. Bisa kita lakukan budidaya ikan lele. Tidak ada kekurangan dari kedua jenis kolam ini. Yang ada kekurangan itu di diri kita. Kita kurang memahami akan fungsi dari kedua kolam tersebut. Yang terpenting di sini, sahabat silakan pahami dulu segmen di budidaya ikan lele. Segmennya itu ada 3, pembenihan, pendederan, dan pembesaran. Lalu ketiga segmen budidaya ini apakah bisa kita lakukan di dua kolam tersebut, kolam darat maupun kolam tanah? Mari kita lakukan perbandingan antara kolam darat dan kolam tanah. Kita mulai dari segmen pembenihan terlebih dahulu. Segmen pembenihan identik dengan kolam darat, kolam plastik, kolam terpal, ataupun kolam tembokan. Karena apa? Segmen pembenihan itu dimulai dengan memijahkan indukan lele, lalu menghasilkan telur. Telurnya akan menetas menjadi larva. Larva ini sangat rentan sekali akan kematian, makanya identiknya itu ada di kolam darat. Kolamnya yang praktis, bersih, dan mudah kita kontrol. Lalu apakah bisa pembenihan ini kita lakukan di kolam tanah? Jawaban dari saya itu tidak bisa. Karena kolam tanah itu identik berlumpur dan airnya ketinggiannya suka maksimal. Larva bisa mati karena ada lumpur, larva juga bisa mati karena pengap, karena ketinggian airnya maksimal. Oke, kita beralih ke segmen pendederan. Segmen pendederan juga sama, itu identik dengan kolam darat. Segmen pendederan apakah bisa dilakukan di kolam tanah? Bisa saja, tapi itu terbatas akan penebaran bibit. Segmen pendederan dimulai dari penebaran bibit ukuran 1, 2, 3 cm. Itu di kolam darat. Sementara kalau kita lakukan di kolam tanah itu tidak bisa. Karena bibit ukuran 1, 2, atau 2, 3 cm itu terlalu kecil di kolam tanah. Bisa jadi itu rentan kematian, dan di kolam tanah juga banyak sekali hamanya. Bibit-bibit kecil bisa jadi akan mati. Untuk kolam tanah ini bisa dilakukan pendederan namun terbatas. Penebaran bibit itu minimal di ukuran 3-4 cm. Oke, kita beralih ke segmen pembesaran. Segmen pembesaran itu bisa dilakukan di dua ranah, mau kolam darat ataupun kolam tanah. Mau di kolam terpal, kolam plastik, kolam tembokan. Kolam tanah malah sangat saya anjurkan untuk segmen pembesaran. Namun di sini ada sedikit perbedaan. Kalau kolam darat, kita harus memahami kepadatan tebar bibit lele. Kalau kita terlalu tebar padat di kolam terpal, biasanya lele akan sulit tumbuh. Untuk jenis pakan yang kita berikan di kolam darat juga tidak bisa menggunakan pakan alternatif. Khusus untuk pakan pabrikan saja, karena untuk menjaga kualitas air agar tidak rusak. Kita beralih ke kolam tanah. Untuk segmen pembesaran di kolam tanah itu sangat saya anjurkan. Karena apa? Di kolam tanah lele biasanya cepat besar karena lele seakan-akan ada di habitatnya. Ditambah lagi pemberian pakan, kita bisa menggunakan pakan-pakan alternatif seperti daging-dagingan yang dimatangkan dulu kita berikan di budidaya ikan lele segmen pembesaran kolam tanah. Asalkan pakannya tercukupi dengan baik, pergantian airnya pun rutin, insya Allah lele di kolam tanah akan cepat besar. Di samping itu nilai plusnya kita bisa budidaya ikan lele dalam tebar padat di kolam tanah. Nah, itu dia sahabatku semua. Sampai sini mungkin sahabat bisa memahami. Di sini saya tidak membahas kekurangan dari kedua kolam, karena dua kolam ini tidak ada kekurangan. Yang ada hanya perbedaan saja antara kolam darat dan kolam tanah. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa sahabat pahami. Silahkan dukung saya dengan cara klik tombol subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya agar sahabat senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol share. Lalu bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara dan tetap semangat.